Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahilu qalu salaman. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya yang selalu kita nikmati. Bila kita syukuri, tentu akan ditambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang kita syukuri akan bertambah, nikmat yang kita kufuri akan membawa azab. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ajarannya, semua sunnahnya menjadi pembimbing kehidupan kita dalam artian yang seluas-luasnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Jumat kedua di bulan Syawal ini kita ingin mengingatkan surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat ke-73 pada surat yang telah kita kutipkan, ayat 63 tadi, tentang etika sosial Qur'ani, bahwa ibadah Ramadan, puasa, tarawih, tausiyah, infak, menolong orang, terakhir ditutup dengan zakat fitrah dan idul fitri, tentu diharapkan ada pengaruhnya, ada efeknya di dalam sikap dan perilaku kita. Karena agama, sumbangan terbesarnya itu ialah membentuk sikap dan perilaku. Disebut ayat ahsanukum khulqan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang terbaik, warga terbaik, umat terbaik yang baik akhlaknya. Karena Nabi dikirim untuk memperbaiki etika kehidupan itu. Oleh karena itu, maka saripati makna dari ibadah ini dalam konteks hubungan sosial kita dalam ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita peringatkan ke dalam diri kita, yang mesti terus-menerus kita biasakan dan kita latih. Bahwa yang pertama kita sangat penting, wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna
bahwa hamba Allah yang benar itu mereka hidup dengan cara baik, haunan, mereka rendah hati, mereka tidak sombong, mereka tidak arogan, mereka bisa memposisikan dirinya bahwa kemuliaan tertinggi itu hanya ada pada yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jabatan, kekayaan, status sosial, apapun lah namanya, itu bukanlah sesuatu yang membuat orang harus sombong, tapi itu indikasi saja. Faddalna ba'dakum ala ba'din, bahwa setiap orang ada keunggulan, bersamaan dengan itu ada kelemahan. Pesannya, sikap hidup beretika yang baik, sikap hidup rendah hati, merasakan orang lain seperti diri kita, itu pesan dari ibadah puasa. Hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi, itu bentuk instruksi yang sangat jelas oleh Rasul. Keberimanan orang ditentukan seberapa jauh dia empati, simpati, dan memiliki rasa kemanusiaan yang baik. Oleh karena itu Al-Quran, ajaran Islam sangat menentang bentuk kesombongan, bentuk penjajahan, bentuk penghargaan yang tidak baik terhadap siapapun, sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diberikan perhatian sedikit pun oleh Islam. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap hak-hak kemanusiaan. Bagaimana kita bisa hidup dengan rukun, tidak saja rukun didasarkan pada kepentingan hubungan-hubungan sosial, tapi lebih dipentingkan kita adalah sesama manusia. Maka ada dalam Islam istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Dan juga ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan kita sesama sebangsa. Pesannya di Syawal ini kita kembali diingatkan hikmah, kita perlu berendah hati, kita perlu membangun hubungan yang baik, sehingga kegaduhan-kegaduhan sekecil apapun bisa kita tekan. Kalau dimaknai surat Al-Furqan ayat 63 ini sangat elok sekali di dalam mencegah cara-cara manusia hari ini bermedia sosial yang suka memprovokasi, yang membuat sesuatu tidak baik sepertinya baik lewat viral, lewat trending. Sebenarnya ketika ayat ini dimengerti, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman, itu luar biasa. Bahwa hamba Allah itu ketika orang-orang jahil memprovokasi dia, membuat mereka, membuli mereka, mereka akan menjawab qalu salaman. Tidak akan pernah dibalasnya bully itu. Dan hari ini bully membuli, cemeh mencemeh, berita tidak baik, bahkan sampai pada level fitnah. Orang baik saja difitnah orang, dan fitnah itu tidak hanya lokal, tapi sudah mengglobal. Ini mesti dikembalikan kepada etika sosial yang diajarkan oleh Al-Quran, memantapkan hubungan kemanusiaan kita. Karena dalam banyak ayat diingatkan, Allah tidak akan mengindahkan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak akan melihat
Malaikat belum akan menghitung jumlah ibadah kita dalam hubungan kita dengan Allah baik kalau hubungan dengan manusia kita rusak. Jadi rapor jumlah ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, itu belum akan dinilai catatan amal baik itu sebelum catatan amal baik kita dengan manusia clear. Begitu hebatnya semangat Islam di dalam membangun hubungan sosial yang baik. Dan itu pula yang menyebabkan Islam dalam hitungan yang sangat singkat, hanya 23 tahun, Rasulullah membangun masyarakat madani, menguasai 2/3 dunia pada waktu itu. Belum sehebatnya superpower hari ini yang hanya pandai menggertak, merusak orang. Tapi Islam maju dengan cara-cara peradaban kesantunan. Nah, hari ini kita harus akui, kita mayoritas muslim dari agama, tapi dari perilaku masih jauh dari harapan kita. Sampah masih belum lagi sebagaimana perintah Nabi, at-tuhuru satrul iman, an-nadhafatu minal iman. Belum lagi kedisiplinan kita di jalan. Bukankah yang di depan itu juga saudara kita? Mengapa harus disalib? Dan seterusnya. Jadi terlalu masih penting edukasi, khutbah, tausiah tentang pentingnya akhlak Islami. Itu pada ayat ke-63. Pada ayat 64-65-nya diingatkan, kita tidak cukup baik secara manusiawi saja kalau tidak baik dalam hablum minallah kita. Maka alladzina yubituna, orang yang malam-malamnya mereka tetap beribadah kepada Allah, sujadan, kata Al-Quran. Apa artinya? Kepentingan kita untuk mensyiarkan agama, untuk membangun komunitas ini tidak saja dengan komunitas baik secara lahiriah, tapi juga batiniah masyarakat kita. Fakta ilmu, fakta agama, fakta sosial menunjukkan kehebatan sosial, kehebatan intelektual, kehebatan emosional itu akan runtuh bila ketangguhan spiritualnya tidak kuat. Maka di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kecerdasan itu sekarang tidak saja kecerdasan intelektual, tidak saja kecerdasan emosional, tidak saja kecerdasan sosial, tapi juga ketangguhan, kecerdasan spiritual kita. Pesannya, ibadah sebagai sebuah paket yang sifatnya sudah permanen, tidak perlu dilakukan pengolahan. Kita perlu melakukan sholat sesuai waktunya, kita sisihkan waktu malam kita untuk ibadah, kita siapkan pula waktu kita siang hari untuk berjamaah. Itu bahagian dari ketangguhan spiritual. Bangsa-bangsa yang tangguh itu ketika spiritualnya juga kuat. Kalau tidak, kita selalu dalam kekhawatiran. Lihat saja perang, tidak saja sekarang lagi perang fisik, tidak saja perang senjata, tapi juga sudah perang dagang dan seterusnya. Ini akan menyamankan kita membacanya ketika spiritual kita kuat. Dan itu kita utarakan tiap awal kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu alat pemantik, pintu masuk untuk memperkuat spiritual kita. Hidup kita, mati kita, semua kegiatan hidup ini hanya untukmu ya Allah. Keyakinan-keyakinan seperti itu akan memperkuat kita semakin nyaman, semakin bisa menghadapi kenyataan hidup ini dengan baik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, justru sekarang semakin banyak orang merasa tidak
mendapatkan tempat dalam hidup, seolah-olahnya dia tersingkir dalam hidup. Ketika umur 68 masuk pensiun, dia tidak lagi rasa diperlukan. Ketika dia sudah sampai pada umur 65 ke atas, merasa tidak diperhatikan orang. Kenapa itu terjadi? Depresiasi, terjadi rasa rendah diri masyarakat. Padahal dia diharapkan menjadi penyelesai masalah karena tuanya, tapi justru semakin tua semakin tidak diperhatikan. Awalnya rapuhnya spiritual mereka. Jadi kerapuhan spiritual membuat orang tidak berdaya di usia lansia. Padahal usia lansia itu adalah usia goal, usia yang sangat mahal. Karena tidak semua orang bisa sampai di atas 60-an itu. Di atas 65-an, bahkan 70-an, 80-an saja tidak banyak lagi. Oleh karena itu, ketangguhan spiritual, kekuatan kita untuk menjadikan kita semakin mendapat tempat dalam hidup. Poin ketiga, etika sosial kita yang perlu kita kembangkan pada ayat 66 dari surat Ar-Rahman tadi. Bila kamu melakukan, ini berkaitan dengan bagaimana kita menata relasi sosial kita, muamalah kita. Wa idza anfaqu, bila kamu mencari, menemukan, mendapatkan, memberi, wala yusrifu, jangan kamu berkelebihan, tetapi jangan pula pelit. Jadi jangan boros, jangan pelit. Apa pesannya? Belanjalah, berperilakulah dalam hidup ini tidak glamor, tidak foya-foya, tetapi tidak pula membuat kita tidak bisa hidup dengan baik. Nah, ini juga tidak mudah menjelaskannya, melatihkannya ke dalam diri kita. Padahal Ramadan salah satu pesannya itu membuat kita bisa mengatur diri. Ketika perintah untuk tidak makan, kita siap diri menghadapinya. Kenapa pasca Ramadan kita bobol kembali? Pesannya jamaah Jumat yang kita muliakan, bahwa agama Islam, Al-Quran adalah pedoman etik kita, pedoman kita dalam menentukan sikap, baik sikap yang terkait dengan hubungan kemanusiaan, namanya etika sosial yang bersifat universal, siapapun juga. Kemudian dalam hubungannya dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah kita, etika dalam keagamaan kita, maupun dalam menunaikan tugas-tugas profesi kita masing-masing. Al-Quran meneguhkan kepada kita, ikutilah arah yang benar dari Al-Quran. Mengapa orang menjadi salah, menjadi sesat di dalam kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya? Karena dia abai daripada perintah Allah. Padahal setiap hari dia baca ihdinas siratal mustaqim. Apa indikator dari jalan lurus itu sangat jelas oleh Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ikutilah orang-orang baik. Mengapa role model kita orang tidak yang mendapat nikmat, justru orang terlaknat yang kita jadikan model oleh anak-anak kita? Yang dijadikan model itu an'amta alaihim, orang-orang yang nyata-nyata diberi nikmat baik oleh Tuhan, orang yang terukur bahwa dia orang baik. Kan indikator dari siratal mustaqim itu. Mengapa tidak jalan Nabi kita ikuti, tidak jalan kehidupan ulama kita ikuti? Kok kita harus boros? Padahal toh akan berakhir juga hidup. Dan dicegah dengan bahasa tegas oleh Al-Quran. Ghairil maghdub, jangan Anda ikuti orang yang nyata-nyata maghdub, dibenci, dimarahi, dikutuki oleh Allah. Siapa ya yang tidak di jalan Allah? Jadi sebenarnya sangat jelas pedoman hidup kita. Apalagi jangan orang yang sesat. Kembali ke topik kita, etika sosial Qur'ani menjadi penting di dalam mengawal, memastikan piala takwa tetap bertahan di hati kita sebagai orang muttaqin yang sudah mampu
mengikuti peraturan Allah, regulasi Allah secara full di Ramadan. Kita pertahankan loyalitas keagamaan kita itu dengan terus memastikan, teruslah perbaiki hubungan relasi kemanusiaan seperti apapun orang lain. Jangan reaktif, tapi kita responsif. Kalau reaktif kita pantang tersinggung, kalau responsif mencari solusi. Dan marilah kita perkuat ibadah kita sebagai jalan untuk kepastian spiritual kita lebih baik. Dan yang ketiga, muamalah kehidupan kita, ada aturan main yang tak boleh kita langgar. Setiap apapun yang melanggar aturan akan menanggung resikonya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa as'aluhu min fadlihi wa la ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis